kebakaran nih. Tadi ada suara belangwir nih perasaan nih. Belangwir. Gue. Ngagetin aja. 3 bulan lagi, nih semua pasti udah tumbuh padinya. Dan kita bisa makan nasi setiap hari. Nenek nanti kalau udah banyak makan nasi jadi model, jadi bintang iklan, kakek jangan kaget. Cocok banget. Iklan sampo. Sampo apa? Sampo mobil. Kakek baru pulang ya? Belum pulang. Puter balik, emang ada polisi depan. Pacul kakek mana? Dipegang. Lupa. Kakek capek. Nenek siapin makan dulu deh. Emangnya ada makanan? Ada cemilan dari tetangga sebelah habis pesta bulan yang lalu. Asik, makan cemilan sama jamur. Aduh. Encok kakek kamu. Nah, pakai segala inisiatif buat bantuin si lo. Nih, ada kue loen. Nenek aja. Lu aja kan lu kerja capek. Kan nenek yang dikasih tetangga. Pacul kan tiap hari capek. Paculnya yang capek. Udah susah banget sih tibang makan doang lo. Ya udah kita sop-sopan. Kayak waktu kawin dulu. Masih inget lo. Gimana sih aneh? Ya mau gimana sih? Udah kita makan sendiri aja. Jamurnya berasa. Seandainya kakek punya sawah sendiri, pasti kakek tanemin padi dan numbuh beras. Jadi ini kita bisa makan beras setiap hari. Betul. Ini yang numbuh cuma sawi. Setiap hari kita makan sawi, gigi kita pada hijau. Kakek kerja sama orang setiap hari cuma dapat capeknya doang. Kita punya anak si Karim atu-atunya juga nggak pernah transfer, nggak pernah nengokin kita kemana tuh orang. Mungkin dia udah sibuk sama bini dan keluarganya. Nek, roboh dong nek rumah nek. Nenek mau ke hutan, Mau ngapain? nari balet. Yang mau nyari kayu bakar buat dijual ke pasar, buat beli beras, buat kita makan. Nenek mau bantuin kakek biar kakek kagak kerja keras mulu. Nih dede awas. Ini kemana nih hutan lupa? Situ nek, ikutin jalan nek. Ya ampun. Aki-aki tidur di teras, udah mau maghrib. Ya lalerin lo. Kek, bangun. Kek, bangun. Aduh. Kek bangun, Kek. Kek bangun. Kakek. Kebakaran nih. Tadi ada suara belangwir nih perasaan nih. Belangwir. Gue. Ngagetin aja. Lu tidur mau maghrib kagak baik. Nih, nenek udah pulang dari hutan dapet kayu, kakek masih tidur. Nih, nenek tadi nemu bibit padi. Ini kok sama. Kalau lu sama dia lu pingin sejahtera, lu tanam ini. Kayak yang di dalam mimpi Aye. Yang Babe kasih ke Aye. Masa sama. Beneran kantongnya sama begini nih. Itu bibit padi, bukan sembarangan bibit padi. Banyak khasiatnya. Sesuai pesan Babe, Aye harus tanam nih bibit padi besok. Iya udah deh. Kek, kenapa bengong? Masih mikirin Babe yang dalam mimpi? Aye lapar. Maaf ya, Kek. Nenek nggak nemu bekicot tadi di hutan. Makan bekicot mulu. Lihat dong, kulit kakek udah mengkerut kayak bekicot. Kalau berburu dapatnya kelinci, ayam hutan. Jangan bekicot terus dong. Susah nangkepnya. Nenek dulu juga muda nih. Jangankan kelinci, jangankan ayam hutan. Lutung aja nenek tangkap, nenek bawa ke rumah nenek nikahin. Aja dong. Mah, setuju. Emang kakek udah bisa nangkep apa sih kalau di hutan? Kagak pernah sih. Tapi pas waktu muda, yang paling berkesan pas kakek pulang berburu, kakek diikutin sama ondel-ondel sampai rumah. Terus kakek nikahin dah tuh ondel-ondel. Gue dong. Kan pas tuh, lutung sama ondel-ondel nikah.
Lama banget ditungguin dari tadi. Pelan-pelan. Ya ampun, Ma Bebek hebat banget deh. Dari subuh sampai jam 12 gini, udah berhasil nyangkul lahan seluas ini. Wah, gelasnya. Kakek seperti dapat kekuatan lebih dari almarhum Babe. Jadinya cepet. Cuman encoknya yang lama. Udah nih, minum dulu, terus makan dulu. Emang lauknya apa? Ada ikan, ada nasi. Kalau dibarengin ikan sama air begini, ntar tuh ikan mati berenang lagi dalam lambung. Kayak ada yang miskol, gemeteran gitu. Nih, Ini nasi dapat dari mana? tadi nenek boleh mungut di depan toko beras. Jadi kalau nasinya bercampur pasir ya maklum aja dah. Nggak sekalian dicampur semen, biar jadi bahan material. Dah kakek Awal dia. aja, Mak. 3 bulan lagi, nih semua pasti udah tumbuh padinya. Dan kita bisa makan nasi setiap hari. Weh, nenek nanti kalau udah banyak makan nasi jadi model, jadi bintang iklan, kakek jangan kaget. Cocok banget. Iklan sampo. Sampo apa? Sampo mobil. Kek, coba lihat deh. Ini beneran sawah kita. Hah? Ya ampun. Apa kek? Kakek terharu ya? Kakek sedih. Siapa yang minen sawah kita? Terus siapa yang minen sawah orang kemari? Beneran. Tapi kek, Ah, ini beneran sawah kita. Beneran. Beneran kek. ini beneran sawah kita? Oh, Serius? Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita punya sawah sendiri. Terus kita kagak kerja sama orang lagi. Nanti malam kita bisa makan nasi. alhamdulillah kek. Ya ampun. Ayo besok kita panen lagi dah. Ayo cepetan. Silakan diminum tehnya. Ini teh warisan keluarga yang sudah kakek simpan dari 10 tahun yang lalu lamanya. Ini pas minum ini ada kejang-kejang nggak, Kek? Kalau yang cocok sih enggak. Semoga semuanya pada cocok. Nih, ada cemilan dari tetangga sebelah yang habis hajatan tahun lalu. Tahun lalu. Masih enak gitu nih. Masih enak. Makin. Ih, di dalamnya ada jamur crispy. Pakai saus tuh enak. Makan dimakan. Nih, hormatin. Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan kalian semua, kenapa sawah kakek bisa subur? Jadi kakek bermimpi. Di mimpi kakek, kakek diberikan bibit oleh babinya kakek. Dan kalau kakek nanam tuh bibit, katanya kakek bakal sejahtera. Dan ketika kakek bangun dari mimpi, nenek tiba-tiba udah bawain tuh bibit yang ditemuin di hutan. Karena udah pesan dari babe kakek buat ditanemin, ya udah kakek tanemin. Besoknya udah panen. Iya, nenek juga nemu itu di tengah-tengah hutan. Terus kenapa cepet numbuhnya? Karena nenek saya, nenek ajak ngobrol, makanya cepet numbuh. Tapi sayang, ada yang ngerusak tadi malam ya, Kek. Apa, Nek? Nenek dapat benih padi itu dari hutan. Iya, Jang, di hutan. Jangan-jangan itu punya ayah yang jatuh di hutan. Jadi otomatis yang nenek tanam itu berarti punya ayah semua tuh padinya. Orang bekas kagak laku kagak dibaca. Nggak dibeli dong sama orang. Barangan aja lo ngomong. Gue capek-capek nanam tuh padi sampai numbuh. Pakai yang capek-capek nyangkul lo bilang itu punya lo. Kagak bisa. Kakek nenek. Ayah mau nanya nih ya. Ayah mau minta kalian semua jawab dengan jujur. Gimana caranya kakek bisa bikin padi kakek tumbuh dengan cepat? Cuma semalam doang. Gimana caranya, Kek?
Kakek mana tahu, kakek mah nggak tahu begituan. Oh. Aye tahu. Kakek bekerja sama para peri ya? Kalau emang ada makhluk lain di sini, kakek mah cuma saling menghormati aja. Aye mau datang ke sini, mau lanjutin kemarin kata Mang Jajang. Dalam hal apa? Mau nyita tanah kita? Ya iyalah, gara-gara anakku itu, si Karim, dia udah ngutang sama gua. Udah itu kagak dibayar-bayar lagi udah lama. Gimana tuh? Anak kita yang punya utang, kenapa kita yang nanggung? Ya harus. Soalnya ayo ada buktinya. Mang Jajang, keluarin buktinya. Hei juragan. Nih, baca nih. Surat gadean. Makanya, ayo mau sita semua nih sawah. Jadi, si Karim udah tega gadein sawah kita, Kek. Iya. Awas, keluar. Habis neneknya keluar. Mang Jajang. Mati nih. Nenek meninggal. Mana nih? Yaudah. Mang Jajang. Gimana Mang Jajang? Siap juragan. Cepetan. Bangun, Nak.